Selamat siang, nama saya Prila Kekorista. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 6 yang sedang kita pelajari, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada makna persatuan dan kesatuan sendiri. Persatuan itu terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan itu adalah keadaan yang merupakan satu keutuhan gitu ya. Nah, kedua itu ada konsep kesatuan. Konsep kesatuan itu ada konsep alamiah atau kewilayahan. Yang kedua itu ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, yang ketiga ada konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara itu negara kepulauan, menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok, dan laut bukan pemisah daratan. Itu perwujudan konsep kesatuan bangsa itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sebagai satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan. Yang pertama itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, meliputi keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaannya itu merupakan kesatuan wilayah, jadi tidak dibedakan. Itu bangsa Indonesia, suku, bangsa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Bangsa Indonesia juga harus merasa satu. Terus Pancasila sebagai salah satu falsafah serta ideologi. Kehidupan politik di Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terus yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial dan budaya. Itu masyarakat Indonesia ada satu dan budaya Indonesia ada satu. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Itu meliputi kekayaan wilayah Nusantara yang harus tersedia secara merata, ada perkembangan ekonomi yang harus serasi dan seimbang. Kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi juga. Yang keempat, ada pertahanan dan keamanan. Keamanan ini meliputi ancaman terhadap suatu daerah yang merupakan ancaman juga untuk semua bangsa, seluruh bangsa. Terus ada tiap warga juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Terus ada integrasi. Integrasi sendiri itu artinya adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, integrasi memiliki faktor. Pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga ada Sangsaka Merah Putih, keempat ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, yang kelima ada Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Sumpah Pemuda. Nah, setelah itu ada juga nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sendiri artinya itu merupakan kesetiaan yang tinggi pada negara. Jadi, terus ada patriotisme. Patriotisme itu merupakan rasa rela berkorban atau demi negaranya sendiri. Nah, faktor-faktor dari nasionalisme dan patriotisme itu ada pertama cinta tanah air, yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ketiga berjiwa pembaharu, keempat ada menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, yang terakhir tidak kenal menyerah. NKRI itu ada kehidupan bernegaranya, salah satunya memiliki keunggulan. Nah, keunggulan NKRI itu jumlah penduduknya yang besar. Habis itu memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya, mempunyai konsep wawasan Nusantara, lalu semangat Sumpah Pemuda, memiliki tata krama atau krama tamahan. Letak wilayahnya itu strategis, sama yang terakhir memiliki keindahan alam yang sangat indah. Nah, di sini juga ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama ada faktor pendorongnya, yaitu ada Sumpah Pemuda, Pancasila, sama Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk persatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila kenapa bisa dibilang faktor pendorong? Karena Pancasila itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal dan menyeluruh. Jadi Pancasila itu nggak diciptakan hanya untuk satu golongan aja. Nah, ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ikanya sendiri itu artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun banyak keberagaman di dalam Indonesia ini, jadi tidak boleh membeda-bedakan gitu. Terus ada juga faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman. Kedua, ada geografis. Nah, tiga, ada munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri itu artinya adalah menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya sendiri dan merendahkan budaya bangsa yang lain. Itu nggak boleh ya. Habis itu keempat, ada melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, itu nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing, tidak sesuai dengan perbedaan bangsa. Terus yang terakhir ada pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang berpusat di wilayah tertentu itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Apabila nggak cepat diselesaikan akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir di sini ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua ada cinta tanah air. Cinta tanah air itu macam-macam dapat diwujudkannya. Ketiga, ada membina persatuan dan kesatuan. Dapat diwujudkannya seperti menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Itu ada lagi, yaitu rela berkorban. Rela berkorban nggak apa-apa gitu. Nah, yang terakhir itu ada menaati peraturan. Ini penting banget soalnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan dari apa yang saya pahami dari website yang lain. Yang satunya, negara Indonesia itu emang negara disebut sebagai negara kesatuan. Kenapa? Karena negara Indonesia itu terbentuk dari unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia sendiri itu termasuk sebagai negara yang beragam, baik dari sukunya itu ada Jawa, ada Betawi, ada Sunda, ada Batak, agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, berbagai etnis juga, budaya, dan termasuk negara majemuk. Dengan adanya keberagaman ini kan pastinya semakin banyak perbedaan di antara kita kan, jadi pastinya semakin rentan juga untuk terjadi semakin rentan untuk terjadinya perpecahan gitu atau perbedaan pendapat gitu kan, jadi konflik. Untuk mencegah dari adanya pertentangan gitu, perpecahan gitu, kita harus memiliki satu kunci ampuh yang harus dimiliki untuk setiap masing-masing warga negara Indonesia, yaitu memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Karena dengan itu mereka jadi berpikir budayanya beda gitu, jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang itu sama kita gitu, mau berbeda kayak gimana kita tetap bersatu. Di situ juga dijelaskan ada makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan itu ada yang dijelaskan, persatuan itu artinya gabungan atau ikatan atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, kalau menurut ada juga dikutip dari situs Kemendikbud, dapat diartikan sebagai perkumpulan berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Yang kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Maka kesatuan itu sangat erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, habis itu ada makna persatuan dan kesatuan. Kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia itu kan bermacam-macam ya. Nah, itu menjadikan Indonesia semakin beragam. Cuman kebudayaan dari luar itu masuk ke Indonesia nggak sembarangan. Jadi mereka melewati tahap proses seleksi dulu. Mereka melewati proses akulturasi yang artinya pencampuran budaya. Jadi bangsa Indonesia tuh harus menjalin kebersamaan, saling melengkapi, dan sikap toleransi juga harus dijunjung tinggi oleh masyarakat untuk dapat mempertahankan persatuan bangsa dari adanya ancaman perpecahan antar anggota masyarakat. Nah, di situ juga dijelaskan prinsip-prinsip. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, kedua ada nasionalisme Indonesia. Habis itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Ada wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu, senasib, sepenangnya. Ada persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Selamat siang.